Pernahkah kalian hidup berdampingan dengan sosok yang tak kasat mata dalam kehidupan sehari-hari? Mulai dari sekedar kejailan kecil yang tidak mengganggu sampai membantu menyelamatkan nyawa hewan peliharaan kalian. Memang, sebelumnya kita pernah membahas kehidupan sehari-hari seorang pria yang tinggal bersama hantu anak kecil yang sangat jahil atau kurang lebih sebut saja mengganggu di dalam apartemennya. Cynthia, are you ready to finish the door yet? 2 days. I've been waiting for that, guys. We're recording it with my phone in my hand anyway. It's easier to... Tapi, seperti yang aku bilang di awal video, bahwa sosok ini mempunyai perilaku yang bisa dikatakan baik, yang mereka beri nama Ethel. Diketahui dari videonya, Ethel pernah mengingatkan pemilik rumah yang baru bernama Brandon untuk mematikan kompor yang menyala. Ethel, no. Yeah, she could turn on the water. I don't know, she's probably mad at Desperate Housewives. Because she's a ghost, I'm not putting it on. You hear this? This is why I'm late. This is why I'm late. Tell your mother the ghost is misbehaving. Well, make her believe. I don't know what to tell you. Alright, I'm telling you now. Yep, that was her. And she put the fire on the oven. I told you she's a demon. I told you she's a demon. She's trying to set this house ablaze. Yes, I'm sure it was her. Oh, go, 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 go. Yes. Let's go, let's go. Ethel juga pernah menyelamatkan nyawa kucing yang terjebak di dalam mesin cuci karena ketidaksengajaan Brandon ketika memasukkan baju kotor bersamaan kucing yang ia gendong. Are you trying to tell me something? I don't understand what you're doing. Am I forgetting something? Oh, I didn't put the softener. I don't know why you're moving that, though. But you're right. The softener is much needed. I don't understand. I put the softener in. I don't understand what you're trying to tell me. You're trying to explain things to me like I'm an idiot. Something with the cat? You want me to get the cat? Rango! Rango? I don't know where he is. You're not gonna let me do the laundry now? I don't know what you want me to do. Is there something? Oh my god. I almost just killed you. Bahkan ketika Brandon cukup iseng membawa papan Ouija yang ia temukan di tempat sampah, Ethel langsung menunjukkan sikap permusuhan kepada Brandon. Meskipun istri Brandon melarang dan ada perdebatan kecil di antara Brandon dan istrinya, Brandon tetap melakukan permainan itu. Tapi sayangnya Brandon tidak menunjukkan video ketika permainan Ouija itu dimulai. For her or something. They can. A friend. Yeah, I'll make it. See? See what? She doesn't like it. What is she gonna do? Scissor me to death? Enough! Stop moving. Alright, you know. Now that was rude. Now I'm not listening to you because. She doesn't want it in her house. This isn't her house anymore. Yes, it is. And what if I want a friend?
You don't need a friend. You guys are all buddy-buddy. I have her and you have me. Okay, well that's cute, but I want a friend as well. No. Why? What is the worst that could happen? Where did you get this? It was in the garbage. Someone threw it out. So I wanted to use it. What? You know this is the start of every scary movie, right? Let's see. Stop! What is the worst that could happen? Jika kalian penasaran dengan kehidupan Brandon, istrinya, dan Ethel, kalian bisa mengunjungi akun TikToknya di The Brandon Robert. Pada tanggal 18 Oktober 2024, seorang guru mengecek CCTV dan mendapati sebuah notifikasi atau pemberitahuan sistem bahwa kamera CCTV yang berada di kelasnya merekam sebuah objek bergerak ketika tengah malam. Kisah ini dimulai ketika guru tersebut bernama Simon yang mengetahui bahwa ada kasus pembulian di antara para muridnya. Sehingga sebagai guru yang baik dan tanpa melibatkan anak-anak, Simon mencoba menyelidiki kasus ini secara mandiri melalui CCTV milik sekolah yang ada pada kelasnya. Namun ketika Simon mengecek rekaman CCTV sekolah, ia mendapati sebuah notifikasi bahwa CCTV tersebut merekam sebuah objek bergerak di dalam kelasnya. Simon yang awalnya tidak memiliki pikiran yang mengarah hal-hal yang seram, berpikir mungkin saja ada pencurian atau beberapa siswa yang mengambil barangnya di sekolah yang ketinggalan di kelas. Namun ketika Simon mengecek CCTV-nya untuk melaporkannya kepada pihak sekolah, ia menemukan hal yang mengerikan. Menurut Simon, CCTV itu tidaklah rusak dan masih berfungsi sebagaimana semestinya. Karena setelah mengecek CCTV tersebut, Simon datang ke kelasnya untuk mengecek CCTV dan tidak menemukan tanda kerusakan pada CCTV-nya. Hal ini yang membuat Simon bingung, karena jika CCTV tidak rusak, maka CCTV memang merekam sebuah objek bergerak. Simon pun kembali ke ruang CCTV dan memperhatikan lebih seksama rekaman tersebut dan menemukan bahwa ada sosok bayangan tipis berwarna putih terekam kamera. Tidak diketahui sosok apa ini, tapi yang pasti cerita Simon ini menggemparkan sekolah dan membuat merinding para staf sekolah, orang tua, dan murid-murid di sana. Video ini datang dari YouTuber dari Indonesia bernama Skeror yang berani untuk camping di suatu pulau tidak berpenghuni di Indonesia. Singkat saja, hal mengerikan ini terjadi ketika pada pukul 1 dini hari yang dimana ketika pria ini lagi santai di dalam tendanya ketika cuaca sedang gerimis. Tiba-tiba saja ia melihat sosok putih berdiri tidak terlalu jauh dari arah di depan tendanya. Mengetahui hal itu, pria ini langsung sigap mengambil kameranya dan merekam kejadian tersebut. Di sini terlihat ada sosok menyerupai wanita berdiri beberapa saat di dekat lampu penerangan miliknya. Lalu kemudian wanita tersebut pergi menjauh dari tempat tersebut. Karena akal yang sehat, pria ini cepat-cepat menutup tendanya dan berlindung di dalam tendanya.
Sayangnya, hal tersebut tidak membuat gangguan berhenti. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allah. Ketika beberapa saat terlihat ada sesuatu yang menyentuh tendanya dari luar beberapa kali dengan diiringi beberapa suara aktivitas dan bisikan yang menyeramkan. Ini aku nggak tahu lagi, di luar banyak banget suara-suara aneh. Banyak banget suara-suara. Bener-bener kayak ada aktivitas di luar. Video ini datang dari seorang pegawai minimarket di SPBU Oxo di dekat kampus South of Maya, Meksiko. Pegawai ini, Cynthia, membagikan sebuah video singkat ketika bekerja pada pukul 3 pagi yang dimana ia mengaku mendengar suara anak-anak di dekat lemari es di mana minuman dingin disimpan. Sampai ia mengalami hal ini. Merasa takut akan kejadian tersebut, Cynthia menceritakan hal ini kepada temannya yang lain, di mana temannya ini juga memiliki rekaman video bukti jejak kaki seorang anak di gudang itu. Video ini datang dari seorang wanita yang membagikan video mengerikan yang di mana ia mendapati sebuah notifikasi di HP-nya bahwa CCTV yang ia pasang di rumahnya telah menangkap sebuah objek ketika malam hari. Dalam video tersebut terlihat ada bayangan seseorang anak berdiri menghadap tembok sambil melihat ke arah CCTV. Awalnya mungkin saja hal ini terlihat seperti efek cahaya atau sejenisnya. Tapi jika diperhatikan baik-baik, bayangan ini terlihat sedikit bergerak lalu menghilang di dalam kegelapan. Menurut pengakuan Angela mengatakan bahwa Angela tidak mengetahui sosok ini. Lalu, siapakah sosok ini? Bagaimana menurut kalian? Silakan follow IG kami di Anikma Z1 untuk request dan saran. Jangan lupa subscribe dan berikan pendapat kalian di kolom komentar.